Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan hasil mini riset saya terkait analisis korespondensi untuk mengetahui atribut unggulan jenis kafe yang ada di Telang. Tugas ini atau video ini saya buat untuk memenuhi tugas UTS dari Ibu Nur Komaria selaku dosen pengampu mata kuliah metode kuantitatif 2. Sebelum memulai, mari izinkan saya untuk perkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Farina Afiani dengan NIM 2103211000052. Saya dari Agribisnis kelas B. Baiklah, langsung saja ke pembahasannya. Yang pertama yaitu latar belakang penelitian. Bisnis kafe saat ini khususnya di kota-kota besar semakin berkembang dengan pesat. Apalagi di dalam kota tersebut terdapat universitas ataupun sekolah-sekolah yang notabene dijadikan sebagai belajar. Semakin berkembangnya gaya hidup masyarakat dan bervariasinya kebutuhan konsumen, serta diikuti kreativitas dan kemauan para pembuat kafe untuk menyediakan dan memenuhi kebutuhan konsumen, hal ini memberikan kemudahan untuk para konsumen dalam menemukan tempat untuk bersantai, mengerjakan tugas, ataupun lainnya. Agar dapat bersaing dan berkembang, kafe dituntut untuk memberikan pelayanan yang berkualitas sehingga dapat memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumennya selain dari produk yang ditawarkan. Dalam mengembangkan sebuah kafe, pemilik kafe harus memperhatikan preferensi konsumen berdasarkan atribut unggulan. Dalam hal ini, atribut unggulan yaitu harga, kenyamanan, variasi minuman, pelayanan, dan tempat parkir. Oleh karena itu, peneliti menggunakan analisis korespondensi yang bertujuan untuk mengetahui atribut unggulan dari 4 jenis kafe yang ada di Telang, Bangkalan. Selanjutnya yaitu tinjauan pustaka. Analisis korespondensi sederhana merupakan salah satu teknik analisis multivariat dengan tujuan mengetahui hubungan antara satu kategori variabel baris dengan satu kategori variabel kolom. Kemudian membandingkan kemiripan dua kategori dari variabel kedua yaitu baris berdasarkan variabel pertama yaitu kolom dan sebaliknya, serta menyajikan setiap kategori variabel baris dan kolom dari tabel kontingensi sehingga dapat ditampilkan secara serempak pada ruang vektor berdimensi rendah secara optimal. Kemudian kafe adalah tempat yang biasa dipakai untuk bertemu dengan teman, untuk saling berelasi ataupun yang lainnya. Kafe adalah jenis restoran yang paling sederhana dengan menu yang sangat sederhana juga. Kafe bisa diartikan sebagai restoran kecil yang biasanya menjual kopi, minuman non-alkohol, kemudian makanan sederhana seperti snack, dan lain sebagainya. Dengan fasilitas yang menunjang di tempat tersebut, kafe juga menyediakan tempat untuk bersantai, kemudian dipakai untuk bertemu dengan teman, berrelasi, ataupun kolega. Sehingga kafe adalah tempat yang tepat untuk melepas lelah ataupun stres akan adanya tugas. Kemudian metodologi penelitian. Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian survei. Kemudian data dari penelitian ini yaitu data primer yang didapatkan dari menyebar kuesioner. Kemudian populasi dari data ini yaitu mahasiswa Universitas Trunojoyo Madura dan variabel penelitiannya yaitu jenis kafe serta atributnya. Kemudian metode analisis yang digunakan yaitu metode analisis korespondensi sederhana. Kemudian ada hasil dan pembahasan. Yang pertama adalah tabel summary atau tabel dimensi. Di sini dapat kita lihat bahwa dimensi 1 menjelaskan 77% nilainya, kemudian ditambahkan dengan dimensi 2, yaitu nilainya sebesar 21%, sehingga jika diakumulatifkan dari hasil data yang dipetakan, itu memiliki tingkat kevalidan yang cukup baik, yaitu sebesar 98%. Dan dilihat dari Chi-square, sangat
T-square-nya signifikan pada tingkat alfa sebesar 1%. Di sini T-square-nya 15,499 yaitu melebihi alfa sehingga signifikan. Kemudian tabel selanjutnya yaitu adalah row profile atau tabel baris. Pada profil baris nilai massa terbesar yaitu 0,261 terdapat pada kriteria atribut unggulan kategori kenyamanan yang merupakan modus pada data ini. Bisa dilihat di sini kategori kenyamanan merupakan nilai terbesar sehingga menjadi modus dari data ini. Pada profil tiap baris dapat dilihat nilai terbesar untuk baris jenis Cafe Abel berada pada kolom variasi minuman, yaitu sebesar 0,269. Hal ini menunjukkan bahwa preferensi konsumen dari segi variasi minuman yang lebih unggul terhadap minat konsumen yaitu ada pada jenis Cafe Abel. Sedangkan untuk baris Kopi Joy, nilai terbesar berada pada kolom atribut kenyamanan, yaitu sebesar 0,286, sehingga pada jenis Coffee Joy, atribut yang berpengaruh atau memiliki keunggulan yaitu dari segi kenyamanan. Kemudian baris pada Cafe Bintang Sanga terbesar berada pada kolom atribut variasi minuman dan juga kenyamanan, yaitu memiliki nilai yang sama sebesar 0,259. Hal ini menunjukkan bahwa Cafe Bintang Sanga yang lebih unggul atau memiliki atribut unggulan 2, yaitu kenyamanan dan juga variasi minuman. Dan selanjutnya untuk baris jenis Cafe Sotus terbesar berada pada atribut kenyamanan dengan nilai 0,298. Hal ini menunjukkan bahwa kriteria atribut unggulan yaitu kenyamanan berada di jenis Cafe Sotus. Kemudian yang ketiga adalah tabel kolom profil atau tabel kolom. Profil kolom nilai terbesar. Profil kolom nilai massa terbesar adalah 0,270 yang terdapat pada jenis Cafe Sotus sehingga merupakan modus pada data ini. Pada profil tiap kolom dapat dilihat nilai terbesar untuk kolom harga berada pada baris Cafe Abel yaitu 0,309. Hal ini menunjukkan bahwa Cafe Abel memiliki harga yang relatif terjangkau dibandingkan dengan jenis kafe yang lainnya. Kemudian pada kolom kedua yaitu kolom kenyamanan, nilai terbesar yaitu pada baris jenis Cafe Sotus sebesar 0,308. Hal ini menunjukkan bahwa kategori kenyamanan dari Cafe Sotus lebih unggul dari yang lain. Untuk kolom variasi dan minuman terbesar berada pada baris jenis Cafe Sotus, yaitu 0,276, yang menunjukkan bahwa variasi minuman dari Cafe Sotus yaitu cukup unggul. Kemudian pada kolom pelayanan, nilai terbesar berada pada baris jenis Cafe Kopi Joy yaitu 0,339. Hal ini menunjukkan bahwa Cafe Kopi Joy memiliki pelayanan yang unggul jika dibandingkan dengan jenis kafe yang lain. Selanjutnya yaitu pada kolom terakhir, kolom tempat parkir, nilai terbesar berada pada baris jenis Cafe Sotus yaitu dengan nilai 0,311. Hal ini menunjukkan bahwa kategori tempat parkir yang unggul berada pada jenis Cafe Sotus. Selanjutnya yaitu gambar row and column point, yaitu di mana di sini akan kita bisa melihat mana yang lebih melekat pada jenis kafe, atribut mana yang lebih melekat pada jenis kafe. Di sini dapat kita lihat untuk atribut disimbolkan warna biru, kemudian jenis kafe disimbolkan warna merah. Berdasarkan gambar, untuk kriteria tempat parkir, variasi minuman dan harga lebih dekat dengan jenis Cafe Abel.
Bisa dilihat di sini ya, teman-teman, yaitu Cafe Abel. Eh, Atribut yang paling dekat yaitu dengan variasi minuman, kemudian harga, dan juga tempat parkir. Hal ini menunjukkan bahwa Cafe Abel memiliki tempat parkir yang luas dan juga variasi minuman yang banyak, serta harga yang relatif terjangkau daripada jenis kafe yang lain. Kemudian untuk kriteria variasi minuman berdekatan dengan jenis kafe bintang Sanga. Hal ini menunjukkan bahwa pada kafe bintang Sanga memiliki variasi minuman yang banyak. Di sini jenis kafe bintang Sanga, kemudian atribut yang berdekatan atau melekat yaitu variasi minuman. Kemudian jenis kafe Sotus berdekatan dengan atribut kenyamanan. Ini kafe Sotus dan atribut kenyamanan di sini. Hal ini menunjukkan bahwa dari segi kenyamanan, kafe Sotus memiliki kenyamanan yang lebih unggul daripada jenis kafe yang lainnya. Kemudian kriteria kenyamanan dan juga pelayanan berdekatan dengan jenis kafe Kopi Joy. Di sini jenis kafe Kopi Joy, kemudian atribut yang berdekatan yaitu ada pelayanan dan juga kenyamanan. Hal ini menunjukkan bahwa pelayanan dan juga kenyamanan dari kafe Kopi Joy lebih unggul daripada jenis kafe yang lainnya. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Dari hasil analisis korespondensi menunjukkan bahwa 4 jenis kafe yaitu Abel, Kopi Joy, Bintang Sanga, dan juga Sotus memiliki atribut unggulan tersendiri. Kafe Abel melekat dengan atribut penting yaitu variasi minuman dan tempat parkir. Diikuti Bintang Sanga yang melekat dengan variasi minuman. Kemudian ada Kopi Joy juga melekat dengan atribut pelayanan serta kenyamanan. Kemudian Sotus melekat dengan atribut penting yaitu kenyamanan. Hal ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi owner atau pemilik usaha untuk dapat menyesuaikan aksesi yang akan dikembangkan dengan pasar ataupun target dari konsumen. Ini adalah daftar pustaka. Kemudian terima kasih. Cukup sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, itu tadi presentasi dari saya terkait analisis korespondensi untuk mengetahui atribut unggulan yang ada di jenis kafe di Telang. Selanjutnya adalah video tutorial atau praktek terkait cara mengolah data di SPSS untuk analisis korespondensi. Semoga bermanfaat and enjoy this video. Perkenalkan, nama saya Ferin Afriani. Di sini saya akan mempraktikkan cara mengolah data di dalam SPSS untuk analisis korespondensi. Yang pertama kita ke Excel, di mana di sini sudah ada data. Saya sudah mentabulasikan data dari hasil kuesioner yang sudah disebar sebelumnya, yaitu tentang atribut unggulan untuk jenis kafe yang ada di Telang, Bangkalan. Jenis kafe di sini ada 4. Yang pertama adalah Abel, yang kedua adalah Kopi Joy, yang ketiga ada Bintang Sanga, dan yang keempat ada Sotus. Untuk atribut atau variabelnya sendiri ada 5. Yang pertama ada harga, yang kedua kenyamanan, yang ketiga variasi minuman, yang keempat pelayanan, dan yang kelima tempat parkir. Dari tabulasi data ini saya sudah membuat model seperti ini agar mempermudah untuk dimasukkan ke SPSS, di mana atribut yang pertama tadi adalah harga. Jenis kafe yang pertama ada Abel dengan frekuensi yaitu 22 ya. 22. Begitu juga sampai ke atribut yang terakhir dan jenis kafe yang terakhir serta frekuensinya. Langsung saja kita ke SPSS. Kita ke variable view terlebih dahulu. Kita tuliskan atribut, kemudian jenis kafe, kemudian frekuensi. Nah, desimalnya kita nolkan terlebih dahulu agar
tidak ada angka di belakang koma ya. Kemudian datanya kita nominalkan untuk atribut dan jenis kafe, dan untuk frekuensi kita scale. Kemudian yaitu value atau belabelan. Yang pertama adalah atribut, di mana atribut tadi ada 5 jumlahnya. Yang pertama ada harga, kita add tambahkan, Kemudian yang kedua ada kenyamanan. Yang ketiga ada variasi minuman, kita add. Yang keempat ada pelayanan. ADD. Yang kelima ada tempat parkir. Kemudian klik OK. Nah, untuk selanjutnya yaitu jenis kafe. Jenis kafe tadi ada 4. Yang pertama adalah apel. Kita ADD. Yang kedua ada Kopi Joy. Kita add atau tambahkan. Yang ketiga ada bintang sangat. Dan yang terakhir ada Sotus. Klik OK. Nah, di sini sudah selesai. Kita ke data view. Nah, tampilannya seperti ini. Ini kita lebarkan. Nah, dari data yang di Excel tadi, kita tinggal copy. Kemudian kita salinkan di sini. Nah, ini sudah. Kemudian kita ke data, pilih white case by frekuensi, kita pindahkan. Oke. Nah, ini sudah. Kemudian kita ke analyze, pilih dimension reduction, dan setelah itu korespondensi analyze. Nah, untuk row-nya kita atribut row-nya kita yaitu jenis kafe, kemudian atribut, kemudian kolomnya yaitu atribut. Jenis kafe tadi ada 4, ya minimumnya 4, maksimalnya 4. Oh maaf, minimumnya 1 dan maksimalnya 4. Kemudian update, continue. Nah, untuk atribut sendiri, definisi range-nya yaitu tadi ada 5 atribut, 1 dan 5. Update, continue. Definite range sudah, range-nya sudah, kemudian ke model. Oke, continue. Kemudian statistik, row profil, dan kolom profil. Continue. Kemudian plot. Row point, kolom point. Continue. Oke, kita klik OK. Nah, ini sudah keluar outputnya. Ada corresponding table, row profil, kolom profil, dan summary, sampai dengan row point for jenis cafe, dan ini dimension 1. Nah, kita cari di tengahnya ya.
close, kemudian garis vertikalnya close. Nah, ini sudah kita lihat kuadrannya ya. Dan yang atas juga biar mempermudah. Kita nolkan. Okay. Nah, ini sudah selesai, yaitu dari langkah-langkah tadi sudah keluar outputnya, kemudian tinggal diinterpretasikan. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.